Ini rame nih ya beritanya. Raffi Ahmad katanya terlibat pencucian uang ratusan miliar. Ini nyambung sama topik kita pada hari ini mengenai networking. Kenapa? Karena bisa jadi dia salah pilih networking, salah pilih relasi. Sekarang tuh pengaruh banget ya. Coach kasih solusi. Coach Rene, Dari Yansyah. ini rame nih ya beritanya. Raffi Ahmad katanya terlibat pencucian uang ratusan miliar. Sohib lo kan? Ya, dulu waktu di Trans TV kita pernah satu program bareng. Zaman saya ngeband, saya hadir di acara TV-nya dia, dahsyat. Lu dulu ngapain? Ngeband. Ngapain? Ngeband. Ngeband tuh ngapain? Ngeband. Oke. Ngeband. Sorry. Tahu kan ngeband kan? Paham. Paham kan lo? Kalau ada yang luka terus di ngeband. Tuh lihat beritanya. Ini nyambung sama topik kita pada hari ini terkait mengenai networking. Kenapa? Karena bisa jadi dia salah pilih networking, salah pilih relasi. Sekarang tuh pengaruh banget ya. Ya kan? Lo diafiliasikan dengan paslon tertentu, network lo ada di situ, otomatis akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira kita layak nggak ya ngundang dia? Plenong seperti gue ngerasa banget nih. Kan mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah jadi tim ses gitu ya? Apakah dukung-mendukung? Dan tentunya setiap kali ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung kan? Iya kan? Apalagi kalau kemudian ditambah lagi di atas itu ada obrolan tentang yang berkuasa saat ini gitu. Jadi pertimbangannya banyak. Dan menurut gue isu ini juga isu ya, ini masih ya tidak dipastikan kan? Iya, ada satu, gue as a media aja kali ya, kan melibatin. Gue nggak ada maksud untuk ke Raffi secara personal, karena Raffi baik banget sama gue dan lain sebagainya. Oh, gue dengar juga orangnya sangat Baik. responsif, ngobrol sama orang, menjelaskan gitu. Nah, tapi dalam hal ini memang konteksnya kan kita lagi bahas tema tentang networking, oke? Atau mungkin relasi atau perusahaan ke karyawan dan lain Yang kita sebagainya. bahas pekan lalu kan gimana cara milih bisnis partner itu kan? Nah, cuma akhirnya ramenya adalah bukan ke personalnya, tapi terkait ke pencucian uangnya. Dan gara-gara ada yang ngangkat juga di media, Iya. ketua NCW itu apa? National Corruption Watch. Beda sama ICW ya? Beda namanya juga, yang satu I, yang satu N, yang beda. Tapi kan visi misi sama. sama sih, kurang lebih mirip Iya kan? kayaknya. Nah. Cuman lebih terkenal ICW. Iya. Nah, dia ketuanya Kan tuh. abang ayah kan dulu. Oh, Pak Teten Mas Duki. Iya dulu di situ. Pak BW juga dulu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Nah, abis itu tuh speak up juga tuh tentang Raffi dan lain sebagainya. Maksud gue gini. Oke, menarik tadi Coach Rene buka dengan kalau orang-orang tertentu public figure dia diafiliasikan, dia dekat dengan ini karena kan memang ya kita tahu bersama lah ya. Kita publik tahu lah bahwa Raffi memang ngarahnya sepertinya apa ngarah ya? Enggak, Udah ya? Udah sangat declare. Oke, Raffi 02. Ya, Raffi ke 02. Ya, paslonnya kan Pak Prabowo, Gibran gitu ya. Kita lihat bahwa konten-kontennya Raffi Ahmad itu sangat support, endorse gitu kan, memang ada di kubunya 02. Nah, di mana-mana hadir gitu, bajunya biru mudanya dan lain sebagainya. Maksud gue akhirnya jadi kemana-mana nih. Nah, maksud gue networking itu segitunya. Contoh gini deh, misalnya gue jalin network sama seseorang pengusaha. Ya, pakai contoh yang udah ada dulu deh, Raffi misalnya. Raffi berdirinya sekarang tegak lurus pada 02. Terus akhirnya begitu kasus ini rame, ditarik-tarik tuh. Oh berarti kalau gitu Raffi ini terima aliran dana dari koruptornya itu memang rata-rata ada di kubu ini, kubu ini. Saya setuju. Oh berarti kita lihat di lingkaran 02 seperti itu. Masa segitunya sih Coach? Ya enggak juga sih. Maksud gue begini. Begitu banyak hal yang harus dibongkar nih dari yang lo sampaikan. Oke. Karena antara yang benar, yang bisa diketahui benar, yang bisa diduga benar, yang diduga salah, atau yang diketahui salah itu kan banyak banget. Yang tadi lo sampaikan kan banyak hal-hal yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Oke. Ataupun sekilas kayaknya tuh begini, kalau lo mendukung paslon tertentu, maka lo akan masuk kategori orang tertentu. Ya nggak bisa juga kan. Maksudnya begini, kalau ada satu koruptor yang mendukung satu paslon, apakah artinya paslon itu pasti hanya korup didukung juga oleh koruptor? Oh ya enggak. Kan sama aja dengan mengatakan begini, karena network lo isinya adalah orang-orang ngaco, pasti lo ngaco. Iya dong. Iya. Kan kecipratan pasti. Iya, ya bisa. Tapi kan menjelaskannya juga begini, bisa jadi kan nggak lengkap. Apa sih network itu? Karena jangan-jangan ini hanya menjelaskan satu aspek dari network. Tapi ada network lain, orang-orang baik yang lo nggak tahu dan lo nggak bahas.
Oh nggak fair. Paham ya? Jadi lu nggak fair dong. Hanya karena dia pernah ngopi sama satu orang yang kemudian orang itu adalah koruptor, lu juga otomatis koruptor. Oh yang enggak ya, dong. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi esensi yang sering kita pahami soal network itu adalah sebatas apa ya bahasanya ya? Lu ada di gahulannya mana? Lu ada di kelompoknya mana? Nah, yang menarik dalam kaitan dengan yang kita bahas seperti ini, orang kayak Raffi kan tidak mungkin tidak pergaulannya pasti luas, benar nggak? Oh iya. Dengan jumlah follower yang banyak sekali, Iya. dengan bisnisnya yang menggurita, ya tentunya kita nggak membahas itu uangnya dari mana, ya kan? Apakah dia sudah melakukan tugasnya sebagai? Ya cek aja. Iya kan ada juga. Cek aja coba beritanya. Ya. Ikan tadi kan ini kita potong sebentar teman-teman ya, karena memang ternyata Coach Ren udah sambung ke ranah yang bisnisnya apa segala macam. Kekayaan, bro. Iya kekayaan ya. Tuh sumber kekayaan Raffi Ahmad. Punya 5 gurita bisnis, bangun beach club hingga buka restoran di Paris. Ini viral juga kemarin, belum lama tuh. Yang berikutnya kekayaan Raffi Ahmad capai 2,9 triliun. Kok sewa jet pribadi yang sempit dan pengap? Ini media kadang juga ajaib ya. Yang nggak ada urusan-urusannya di angle, tapi keren sih. media. Tapi gini, kalau lu udah ada di tahap kita nggak akan mendiskusikan dulu itu uang dari mana, apakah itu uangnya benar-benar uang yang halal atau yang enggak atau yang abu-abu. Kita nggak ngomong itu dulu deh. Kalau lu udah punya besaran bisnis tertentu, nggak bisa enggak. Yang lo harus lindungi adalah bisnis lo, betul nggak? Kenapa? Karena ini bukan cuma ngomongin ke uang lo, tapi ngomongin orang-orang yang bekerja dengan lo. Masih ingat kan lo punya kasih solusi. Karyawan lo sekarang berapa? 20-an sekian. 30 lah. 30 kan. Lo kan juga mempunyai pemikiran yang harusnya bukan cuma mikirin buat lo doang dong. Lo juga mikirin 30 orang ini. Jadi menurut gue apa yang dilakukan oleh Raffi dengan begitu banyak network, luasnya network dia, gue sih gak iri. Karena dia punya pertimbangan yang banyak. Dan gue tentunya termasuk orang yang mempertanyakan kenapa dia justru mendukung satu paslon tertentu. Karena kalau dia punya bisnis itu resikonya besar. Walaupun bisa jadi itu keyakinan dia. Kalau itu keyakinan dia silahkan. Tapi kalau ini sekedar apa ya bahasanya ya, banyak perusahaan tuh gini, banyak organisasi, korporasi itu sekarang akhirnya menyikapi keadaan seperti Pilpres ini yang dilakukan tuh nggak apa? Ada 1, 2, 3 gitu ya, tanpa ABC deh, ABC. Ya udah deh, hati gue sih sebenarnya ke 1 gitu ya. Ya udah 1 gue kasih 200, 2 gue kasih 50, 3 gue kasih 25. Paham ya? Kontribusi. Dan itu juga udah diatur di undang-undang. 2,5 miliar untuk individu, 25 miliar perusahaan. Itu boleh. Oh boleh. Ada diatur, tapi harus terbuka. Nah sekarang kan kita tinggal ngitung-hitungan aja sebenarnya. Apakah itu dilakukan secara tepat atau enggak, kita akan lihat sih. Oh gue ngerti Coach Rene. Jadi gini, koreksi kalau gue salah. Jadi kan kita nih berwarga negara, kita ngomong rakyat dan lain sebagainya, seru juga nih kita bahas kalian. Karena networking kan luas ya. Ya kan rakyat juga bisa network, elit juga bisa network gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini kalau untuk jatah apa? Apapun, misalnya contoh perusahaan deh. Perusahaan itu kan tadi kan lu disinggung mengenai 1, 2, 3 A, B, C gitu ya. Nah misalnya gue punya duit 1T misalnya. Itu tuh yang diatur di undang-undang tuh akan kayak gimana bunyinya? Misalnya contoh, oke, gue 1T ini 500 miliar gue kasih ke 01. 1T itu uang lo atau lo yang mau kasih? Uang siapapun yang gue tampung. Ya mau uang perusahaan, uang gue pribadi, uang orang, kan bisa gitu kan? Enggak, gue ngomongin ini kontribusi di politik ya. Yang tadi gue ngomongin. Iya, tapi kan kayak kasus Raffi. Nih coba kita perspektifnya samain dulu. Kasus kayak Raffi kan anggaplah misalnya ada duit sekian gitu. Duit dia misalnya apa segala macamnya. Kan pasti kan kalau dia mau campaign mau apa kan mungkin mau nggak usah Raffi lah, yang lainnya lah. Pasti kan dia juga bisa support si paslon A, B, C misalnya. Nah, yang ujung-ujungnya maksudnya berharap untuk feedback ke perusahaan dia. Oh, iya pasti begini. Atau gimana? Secara politisasi lah. Ngomongnya gimana ya? Maksudnya kok kayak tiba-tiba nyambung ke pencucian uang, tiba-tiba nyambung ke ini, berarti kan soal tuduhan itu gue nggak paham. Iya, kita ngomong tuduhan yang dimaksud adalah berarti kan kalau ada pencucian uang berarti kan ada yang mencuci kan,
ada yang ngasih dong. Nah, ya kan? Nih siapapun lah, nih jangan ngomong Raffinya deh. Ada orang terima dana buat dicuci. Kan dia kan dibilang katanya ada istilahnya terlibat pencucian uang. Berarti kan ada yang ngasih nih. Untuk dicuci di dia dan dia akan nggak tahu lah buat kemana lah si orang ini, si fulan ini. Oke? Nah, berarti kan tujuannya orang itu ngasih dan dicuci. Kalau memang ke paslon apa segala macamnya, mungkin nggak langsung direct dia ngasih duitnya. Tujuannya apa? Buat dapat apa? Misalnya dilancarin usahanya, izin-izinnya dipermudah, begitu. Membahasakannya bisa nggak? Gini, orang yang cuci. Gini, orang yang minta uangnya dicuci itu dari sumber-sumber yang udah pasti nggak halal. Ya korupsi. Sehingga gitu ya. Dia kaya, tapi dia nggak bisa menjelaskan kayanya dari mana. Iya. Sehingga untuk menjaga bagaimana dia bisa kaya, terus kaya, maka dia harus memunculkan kesan bahwa dia menjadi bagian dari bisnis yang berhasil. Paham nggak? Jadi gini, contoh lah yang paling gampang gini. Kita nggak harus nyebut apapun gitu ya. Make sense nggak sih? Ada satu usaha, apakah klinik kecantikan, apakah restoran yang selama setahun ya setiap hari tidak pernah sekalipun rugi. Oh ya nggak mungkin lah. Dan selama setahun pertumbuhannya itu unstoppable. Jadi di setiap kota itu muncul dan apakah rame atau enggak selalu untung. Masuk akal enggak? Oh ya enggak lah. Ya enggak. Jadi poin gue adalah begini. Lu mencoba menyamakan dua hal yang tadi sebenarnya nggak tepat. Karena kalau orang yang ingin uangnya dicuci itu udah pasti ini cara dia untuk bisa menikmati uangnya lebih banyak lagi atau uangnya bisa ditampakkan sebagai halal. Caranya adalah dipercayakan ke orang-orang yang biasa enterprising, yang punya kemampuan untuk bikin ide-ide bagus, punya follower banyak, terkenal, yang akhirnya kalau dia bikin apa seolah-olah nanti akan selalu jadi, gitu, paham ya? Dan nanti kan akan dicatatkan sebagai kenapa dia bisa dicuci uangnya, Der? Karena ujungnya nanti ada profit itu bersih. Jadi bersih deh, kan kotor. Jadi bersih. Makanya dicuci. Iya, gitu. Nah, itu idenya. Nah, dari sini kan profit itu akan masuk jadi kekayaan, betul ya? Nah, kekayaan ini kalau mau berkontribusi di apapun, salah satunya adalah partai politik kah atau kontestasi politik kah, udah diatur oleh undang-undang. Jadi individu kayak Derry maksimum itu cuman boleh, gue lupa nomor undang-undangnya, 2,5 miliar. Kalau perusahaan boleh 25 miliar. Gitu. Untuk ini. Untuk apa? Ngasih. Untuk ngasih. Gitu. Nah, perkara dia mau ngasihnya ke siapa silahkan. Tapi kalau jadi perusahaan, kan kepentingannya supaya siapapun yang menang, gue berteman, betul nggak? Kan emang itu. Iya kan? Rata-rata begitu. Jadi artinya akan dikasih satu atau semuanya? Semuanya lah. Semua. Kecuali emang dia punya informasi yang kita nggak punya, dia bisa membaca masa depan, udah pasti yang menang ini. Ya udah gue kasih ke dia aja. Oh nggak bisa. Ya kan? Makanya rata-rata biasanya tadi makanya nyambung tuh. Ya. Gue punya 100 miliar, gue kasih ke nomor 1 50 miliar, gue kasih ke nomor 2 30 miliar, gue kasih nomor 3 20 miliar. Abis tuh 100 miliar gue. Tapi kan dengan harapan kan kalau memang diantara salah satu ada yang menang, gue kecipratan. Yes. Ujungnya pokoknya jangan sampai siapapun yang menang gue jadi musuhnya. Pengusaha kan sistemnya gitu. Betul kan? Nah, hamba Rahayat mungkin gak terlalu paham gitu ya. Ya kan, kenapa uang kok ditaruh di situ? Ya begitulah cara untuk bisa menjaga organisasi, bisa menjaga yang namanya bisnis itu berjalan. Dan memang network ini sudah terbangun sedemikian rupa sehingga kalau udah di semakin atas, semakin tinggi itu ya orangnya itu juga. Itu, dan ini yang kita sebenarnya mau bahas kan, bahwa network itu bukan cuma sekedar siapa yang lo kenal lo, tapi siapa yang kenal lo, dan ini kerap orang lupa. Kenapa kemudian kabar ini bisa isu ini bisa muncul? Bisa jadi mungkin gue bisa salah ya. Di samping kalau ini sebuah kebenaran harus dibuktikan. Atau kedua, ada yang nggak suka dengan pilihan Raffi. Ada counter networknya gitu, paham ya? Oh, kalau lo mau melakukan itu ya udah gue buka aja informasi yang ini. Nggak tahu benar atau salah. Ini harus dibuktikan. Gitu. Jadi memang pelajarannya ya semakin lo tinggi, kemampuan lo merangkai network itu akan semakin diuji. Gila, berat juga ya.
Saudara juga merasakan hal yang sama, bukan begitu Dariansyah? Walaupun mungkin anginnya tidak sekencang itu. Boleh kita balik ke topik aja ya? Boleh. Karena kan curhatan Tapi itu kan kan gini, pada Anda saja, biar jangan dilihat sama yang lain. Sekarang saya begini, Curhatan saya kan tanya, pada Anda aja. pada saat kasih solusi itu hanya sebuah ide. Saudara Derry cuman punya angan-angan bisa kenal dengan. Sekarang sudah menjadi reality. Yang bisa kenal dengan semuanya kenal. Betul nggak? Iya. Dan di antara yang semua kan ada yang nggak cocok. Iya. Iya kan? Betul. Dan semuanya pasti tidak mungkin tidak akan meyakinkan Derry, gue yang benar. Bukan dia, Der, gue yang benar. Oh iya begitu. Kenapa lo deket sama yang itu, Der? Harusnya kan lo deket sama gue. Ini not in so many words, tidak dengan kata-kata itu. Tapi kurang lebih dia ingin kedekatan lo sama dia bisa jadi, ada beberapa orang yang ingin memaknai kedekatan lo dengan dia itu harus dilihat sebagai kejauhan lo dari yang lain, bener nggak? Iya kan? Iya. Padahal networking doesn't work like that. Oh iya. Lah kan ujung-ujungnya kan biar gue punya visi misi yang memang ternyata yang dideketin gue ini kan nantinya akan ada pengaruh ke depannya. Betul, itunya betul. Tapi poin gue adalah begini. Networking tuh lo nggak bisa lihat sebagai punya gue. Kalau lo udah punya persepsi bahwa ini network gue adalah orang-orang yang ngikut gue. Itu resep pertama untuk punya network yang palsu. Oh ya? Iya dong. Karena yang bisa lu pengaruhin itu ya adalah orang-orang yang dalam circle yang belum tentu juga mau lu pengaruhin. Jadi membahasakannya gimana ya? Apa yang lo mau belum tentu bisa dipaksakan ke network lo. Oh iya, ya. Dan mengelola network itu justru harus lebih banyak bagaimana lo bisa fleksibel mendengarkan. Bagaimana lo bisa kemudian memahami apa yang dibutuhkan. Bukan cuman melihat orang-orang di sekeliling lo sebagai orang-orang yang bisa lo manfaatkan. Gitu. Berarti gini ya Coach, agak kompleksnya itu adalah kalau memang misalnya ada, ini di luar Raffi lah ya, ada seseorang memang dia public figure. Oke, terus tiba-tiba dia gede banget, namanya besar, ya, usahanya di mana-mana. Datanglah misalnya si pencuci uang, ya, akan menitipkan uang yang akan dicuci. Oke. Nah, perlakuannya berarti dia tuh kayak seakan-akan dia nggak bisa gerak ya. Maksudnya Dia kayak siapa? isi orang yang terima penadah. Oh. Ya, jadi seakan-akan malah jadi kayak baik. Mungkin dia pengen kesini. Tapi ternyata kayak gitu. Kayak udah istilahnya nasib udah ditanggung dia gitu loh. Apa gimana sih? Kejadiannya harus di rewind dikit, Der. Ruang geraknya sempit banget. Harus di rewind sedikit. Karena biasanya penadah uang itu tidak datang ke yang sudah berhasil. Yang sudah ajak secara bisnis tuh baik. Enggak, biasanya dia datang hanya ke yang terkenal dan ingin kaya. Paham ya? Karena terkenal itu belum tentu beriringan dengan kekayaan. Karena semakin lo terkenal, kebutuhan lo untuk dilihat terkenal itu mengharuskan lo keluar banyak biaya, betul nggak? Oh pasti, kan pasti naik lifestyle. Kalau naik. tadinya lo naik ekonomi, lo harus tampaknya naik bisnis. Kenapa? iya. Dengan lo naik bisnis, viewer lo nambah. Dengan lo naik pesawat pribadi, viewer lo lebih nambah lagi. Dengan lo punya pesawat pribadi, viewer lo naik lagi, betul nggak? Nah, saat yang sama ada orang bilang ini orang kayaknya cocok. Jadi bukan karena dia berhasil menjalankan bisnis, tapi karena dia sudah membuat diri dia terkenal. Sehingga tinggal dibarengin dengan oke, gue titipin uang untuk kemudian dia bisa jadikan bisnis. Mau bisnis itu jalan atau enggak, ini kita gak bicara siapa-siapa ya. Mau bisnis itu jalan atau enggak urusan lain. Karena kan yang namanya hitung-hitungan keuangannya bukan untuk bisnis tapi untuk pencucian uang. Makanya ini salah satu tindakan yang jahat sekali. Karena menyembunyikan dan akan memunculkan kesan palsu. Iya kan? Jadi seolah-olah bahwa orang terkenal udah pasti kaya. Enggak. Iya. Paling tidak enggak sekaya itu. Jadi kalau sampai ada yang tidak pernah didengar sebelumnya. Gini, gue kasih ilustrasi itu begini ya. Lu masih ingat Pak Iyal kan? Tahu? Masih ingat kan? Tamaris? Oh. Untuk bisa membangun bisnis yang nilainya ya udah triliunan. Dia itu butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Dan sebelumnya dia udah memulai kehidupan profesionalnya sebagai karyawan. Lo kebayang gak lamanya itu? Oh ya padahal PLTA ya? Betul.
Tapi tetap aja lama gitu ya. Lama. Maksudnya kan istilahnya kan kalau pembangkit listrik tenaga air kan kliennya bisa dibilang dihitung jari. Jadi kan istilahnya Cuma satu, bukan cuma dihitung satu. jari, satu PLN doang. Ya udah itu. Berarti kan enak banget. Istilahnya udah ada pemasukan Marketnya revenue udah pasti, jelas. marketnya jelas. Iya, tapi memang Itu pun bertahun-tahun. maksud gue gini, itu butuh proses. Gue punya satu kawan ya, yang punya RH, lo tahu ya? RH Klinik. Iya, Roni apa kan itu Dokter Roni kan? Dokter Roni kan. Dan keluarganya. Iya. Itu lo tahu puluhan tahun kan. Iya. Jadi untuk bisa menjadi seperti sekarang itu proses dan nggak ada. Gue punya kawan yang kerja di sana, tidak pernah ada. Dalam 12 bulan itu semuanya untung, nggak pernah ada. Nah, kalau itu diilustrasikan dengan bisnis lain yang nggak harus menyebut siapa namanya, yang tidak pernah rugi, itu kan menarik ya. Jadi maksud gue bukan kita yang harus membuktikan, bisa jadi dia yang harus membuktikan ini kok bisa nggak rugi. Apa emang sehebat itu? Oke. Paham ya? Iya, Jadi lagi-lagi ini pilihan sih, soal pilihan. Network itu juga soal pilihan. Lo akan ketemu dengan berbagai macam jenis orang. Lo akan digoda oleh berbagai macam jenis hal dari network itu. Ada yang bahasanya gini, mau kayak cepet, mau terkenal nggak, mau lebih terkenal lagi, mau hidup lo nggak susah. Karena kan ujungnya gini, setiap keputusan bisnis lo tuh kan bukan ujungnya rugi dan untung, benar nggak? Ujungnya surga neraka, benar nggak? Gila, dari dalam nih pembahasannya nih. Tidaklah uang dari mana, uang kemana yang tidak dipertanggungjawabkan, dan bukan di dunia ini, men. Okay. Makanya hati-hati. Gue jadi hati-hati network ya. Gue jadi kepikiran gini, coach. Ya, misalnya amin-aminnya gitu ya, gue kaya raya banget gitu. Misalnya gue punya harta 2,9 T misalnya. Sama banget lo sama Raffi sekarang. Ya udah deh. Saat itu Raffi udah 29. Ya gue 2,8 deh. Oke. Nggak jadi biar nggak tendensi banget ya. Gue punya harta 2,8 T. Gue punya usaha apa segala macem. Profilnya gue nggak bilang semua, tapi sebagian orang kaya yang punya perusahaan, dia pasti membidiknya gini nih. Oke, gue ngeliat mana yang pro ke pengusaha banget deh. Pasti gitu kan? Lo pilih ya, capresnya. Ya misalnya kan ini kan urusan kenegaraan, berarti kan nanti kan ujung-ujungnya kan pasti kan akan perusahaan gue akan dimudahin apa enggak gitu ya. Ini kita ngomong secara bisnisnya deh. Kan network bisnis lagi kita bahas nih. Oke, gue punya duit 2,8 T. Oke, berarti gue harus lihat nih mana yang kira-kira nih ke pro pengusaha banget misalnya. Oke, ketemulah katanya si A, si B, si C, dari sini, lu harus ke nomor yang ini. Kenapa memang ya? Karena ikatan emosi gue kayaknya ke sini gitu. Enggak, dia itu bakal begini karena dia bakal punya ini, dia disupport sama ini dan seterusnya. Wow, raksasa juga ya gitu. Iya, dia kuat. Apalagi dia kan seorang memiliki kekuatan yang powerful katanya di negara ini. Oh ya udah deh, gue ke situ gitu ya. Tapi kalau tanpa ngecek sana sini ngecek sini itu agak bahaya juga. Ternyata misalnya begitu gue taruh, terus ujung-ujungnya misalnya isinya ruang lingkupnya koruptor. Terus pas gue taruh ke situ, taunya ujung-ujungnya malah nggak berpihak juga karena memang panas lingkungannya. Nyesal juga gue ya. Maksudnya gimana ya? Dalam artian, tapi sementara mungkin gue condongnya ke yang si ini gitu. Tapi si ini tuh terkesan tuh dia nggak power gitu loh, coach. Jadi gue malas juga gue naruh ke situ. Makanya kan gini. Ada apa ya bahasanya ya? Ada yang mudah tampak kelihatan, yang the scene. Power kan bisa dimaknai sebagai kekuasaan yang kelihatan. Ya kan kelihatan. Tapi ada power yang gak kelihatan kan, Der? Ya gimana kan sejauh ini kan yang muncul di media matanya kan kayak begitu. Terus mau ngapain? Saya punya power loh. Orang itu juga gak mungkin ngomong kayak gitu, coach. Enggak, tapi maksud gue begini. Kalau lo melihat dari orang yang berkuasa, iya memang secara zohir, secara kasat mata, dia berkuasa. Tapi belum tentu begini gitu ya. Belum tentu benar. Kalau guru-guru kita bilangnya gini deh, gue diajarin tuh gini. Ada yang namanya al-mulk, ada yang namanya izzah. Betul gak? Lo bisa jadi punya power, tapi belum tentu punya respect. Betul gak? Kalau lo sumber power lo adalah sesuatu yang korup, itu gak lama kok. Gak lama. Ukuran misalnya kayak Pak Harto 28 tahun, lama ya. Ya, tapi ujungnya selesai juga. Dan tuntasnya mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Aduh ya Allah. Ngilu. Bener gak? Nah itu yang gue maksud. Jadi jangan mudah terpukau sama yang tampak.
Karena apapun itu, lo harus bisa menjelaskan keputusan lo mendukung atau tidak mendukung nanti di tempat dimana udah nggak ada lagi excuse, nggak ada lagi alasan. Kalau sekarang mah fakultatif banget lo kalau mau ngomong teoritis atau mau ngomong pragmatis silahkan. Tapi ujungnya akan ditanya hati lo kenapa? Kan pasti hati lo nanti akan ngomong seadanya gitu karena gue mengharapkan sesuatu dari dia. Oke. Betul nggak? Iya. Terus kata sang pencipta, oh jadi kau lebih mengharapkan itu dari dia, manusia, dan bukan dari aku, penciptamu. Iya. Allah kan gak kelihatan. Tapi lo berani bilang Allah gak berkuasa? Oh enggak dong. Gak kelihatan mana? Ya tapi kan dia lebih berkuasa dibanding yang sekarang lagi berkuasa di negeri ini. Ya pastilah. Ya tapi kan banyak orang tidak mengambil keputusan seperti yang barusan lo sampaikan, Der. Lebih tunduk sama yang ada di depan gue. Gitu. Dan ini makanya bagaimana lo merangkai orang-orang di sekitar lo, menyusun strategi lo bernetwork tuh crucial banget. Gila penting juga ya ternyata ya. Iya. Network itu ternyata jangan cuma berpikir bahwa oke, nanti gue dapet apa, nanti gue di jalan dimudahkan apa enggak. Kalau lo mikirnya transaksional, akhirnya network lo ngelihat lo juga transaksional. Itu. Pada saat lo dilihat, lo masih lo terkenal, boleh lah. Ntar lo mulai, katakanlah lo dari 1 juta, follower lo kemudian turun 90.000, udah nggak dianggap sama lagi karena dulu follower lo 1 juta, sekarang ratusan ribu. Nah ini ada menarik nih tentang kayak begitu-begitu. Ada kan tentang pelaku seni apa segala macam. Gue juga ada yang bilang ke gue gini, wah kalau sampai si ini yang jadi mah kita keteken nih, karena kalau lo mau pilih yang ini, oh itu tuh kita nanti akan makmur deh dari segi pelaku kreatif gitu. Iya. Ya nggak itu bisa. Ukurannya gimana ya? Ya bisa aja kan, tinggal dilihat janji dia seperti apa, rekam jejak dia bagaimana, dan kira-kira orang-orang di sekitar dia siapa, itu doang kok yang kita bisa lakukan. Kalau kita udah meneliti itu semua dan kita mengambil keputusan, katakanlah keputusan kita salah dengan alasan yang benar. Oke. Lebih baik itu daripada lo benar dengan alasan yang salah. Wah gila, mantap. Bener ya, paradoksnya asik banget tuh. Iya. Ya, karena lu udah menguji semuanya, lu udah ngecek, lu nggak cuma telan aja, lu nggak membiarkan ego lo doang yang ngomong, lu nggak membiarkan urusan lo doang. Ini urusan yang jauh lebih luas, dan lu meyakini bahwa kita ngomong di sini nih sebagai konsep berbangsa, bukan konsep berbisnis aja. Gitu. Gila. Sama ya berarti ya, networking itu ternyata tuh bisa kemana-mana ya. Ya sama halnya dengan beberapa yang gue coba pengen bahas nih di tema kita yang rame lalu, kemarin ya, kita terkait kan milih partner nih. Ya. Iya, tentang milih partner, benar. Ya, yang paling atas tuh apa tuh? Wongka ya. Yang keluar duit paling banyak nih, ada yang komen di postingan kita yang di episode pekan lalu teman-teman. Yang keluar duit paling banyak itu yang kemungkinan yang bakal ngambil paling banyak buat balik modal. Pilih calon yang jual gagasan, bukan yang adu kuat logistik. Nggak ada yang sempurna, tapi pilih yang paling sedikit jeleknya. Betul. Pemilu bukan untuk mencari pemimpin yang sempurna, tapi untuk mencegah orang jahat berkuasa. Iya betul. Itu yang ngomong Romo Magnis. Oh ya? Wow. Mahfud. Mahfud kan ini bukan Mahfud ya? Mahfud betul. Iya kan? Memang untuk para pengusaha terasa banget. Masa sekarang sehingga para pengusaha kelas menengah pada bilang bisa bertahan saat ini dan bisa gaji karyawan saja bersyukur. Melihatnya sedih teman-teman pada gulung tikar. Bawanya Rijal, lu malah ngasih sugesti ke gue, Jal. Namanya Jal. Gitu. Tadi gue nggak mau dibacain, enggak ya. Terus turun. Lanjut, turun lagi. Bawa lagi. Turun. Jangan sampai Derry salah baca nanti. Bisa bahaya. Gue tahu yang dimaksud yang mana. Turun lagi. Itu atas. Kok lu pada komen-komennya begitu dah, mentang-mentang networking kenapa harus jadi dikait-kaitan ke capres sih? Karena yang lagi heboh tuh. Enggak, tadi ada di atas. Tuh enggak. Mana sih? Bawa. Bawa lagi. Mana sih? Ini bahaya nih komen-komennya nih. Tuh. Lihat, enggak cuma contoh aja nih, gara-gara bukti-bukti komen-komen yang lu pada pinggir-pinggir jurang. Tapi gue sebagai contoh aja nih. Pendukung 01 orang-orang pinter, mereka sudah mikir milih 01 jadi paham dari kesimpulan itu kan, jadi kayak gini-gini kan komennya. Gue gak ngerti nih. Turun. Sama turun. Saya netral, apa sih maksudnya?
Kan gue bilang lu mesti belajar netral. Oh iya, Julius, dia udah nanti event-event kita tuh tertarik sama networking eventnya. Insya Allah kita buat. Nih, Primula. Ini kan lagi bahas network, ternyata asik juga ya komen-komen nih. Kayaknya jargon pemilu bebas rahasia udah nggak berlaku ya. Sebagai UMKM, saya memilih netral. Sebagai pribadi, saya nggak mau pilihan saya diketahui orang. Aman. Oh iya, sekarang tuh kayak kenapa ruang geraknya jadi pada takut ya. Sampai ada satu event, judulnya gue lupa tapi ada kata gengsinya. Kayak yuk kita kumpul yuk buat para yang gengsi-gengsi untuk milih ini. Kenapa gue tahu? Jadi gini, ada pelaku seni, ya, dia sampai bikin event. Gue nggak mau sebutin yang namanya. Komika. Enggak, iya betul. Ya. Sebut aja takut amat. Iya, David Nurbianto. Dia pernah mampir ke sini. David tuh posting, ya pokoknya tentang gengsi lah. Intinya dia bikin event bahwa yuk kita ngumpul. Kalau gue mentafsirnya, David koreksi kalau salah ya. Gue mentafsir tuh gini, kurang lebih. Gue tahu lu pada takut. Gue tahu lu pada gengsi. Udah deh, yang pada gengsi-gengsi. Takut sih, kita bukan ngumpul. gengsi. Kenapa sih? Takut. Takutnya kenapa sih? Gue mau nanya deh. Gini ya. Kalau lu pasti balikin ke gue. Ya udah coba lu declare deh. Lu bakal ke arah mana? Enggak, iya. gue gak ngomong gitu. Ya misal. Gue ya ada kan? kepentingan juga di sini gitu. Karena lo sama gue kan juga takut juga kan sebenarnya. Halo. Ya Pak MK, gimana Pak? Kan gini Der, ada yang bilang danger is real, fear is not. Oke. Sekarang tuh benar-benar keduanya dipersamakan. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena memang ya bisa jadi ini yang harus kita benahi. Bahwa politik itu harusnya gini, yang namanya Sultan Syahrir sama Soekarno itu kalau berbantah-bantahan, tambah Pak Hatta, tambah yang lain-lain, itu kalau berbantah-bantahan menakutkan Der. Bisa kamu gitu, wah pokoknya dengan nggak ada maki-makian. Kamu gitu, tak cium kamu. Nggak sampai gitu sih, karena mereka kan heterogen sejati gitu ya. Okay. Tapi maksud gue gini, tidak ada tedeng aling-aling, tapi juga bukan makian yang tidak terdidik. Namun sepulang dari meeting yang panas itu, ya, yang ketidaksetujuan yang dahsyat itu, mereka goncengan. Kok bisa sih? Emang iya. Jadi gini, sekarang ini, if you're not with me, you're against me. Gile. Padahal kan enggak. Semuanya gini, gua kan bisa aja punya pemikiran yang sama dengan lo, ya, untuk punya pemikiran yang sama dengan lo untuk kebaikan kasih solusi, betul nggak? Tapi bisa aja gue nggak sepakat sama lo, bener nggak? Dan nggak apa-apa kan? Iya nggak dengan apa-apa. Lo mendengar ketidaksetujuan gue, dengan gue memahami cara lo dan gue coba mengkomunikasikan dengan baik, menurut gue justru di situ karomahnya, keindahannya. Jadi lo bisa mendengar sudut pandang lain. Itu yang sekarang dimatikan karena sayalah penentu semuanya. Ada beberapa yang mengatakan, terutama ya orang yang berkuasa kan punya kecenderungan gak mau dengar. Karena kau beruntung karena saya berkuasa. Itu kan sebenarnya kita udah bahas ya, ngomongin soal ego. Tapi ego ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk kekuasaan. Itu yang membuat orang lain takut. Dan ada contohnya bagaimana alat-alat yang biasanya digunakan untuk melawan kriminal itu digunakan untuk melawan orang-orang yang tidak sependapat. Masa? Oh, iya. Itu kan punya negara. Betul. Masa sih gitu? Emang gue gak percaya. Bahkan ini contoh lain nih. Apa bantuan sosial? Ya, itu salah satu bentuk gitu ya. Tapi masa sampai segitu juga ya? Maksud gue nggak cuma di Indonesia, di Amerika, di Eropa. Di Eropa sekarang, di Amerika sedang dikeluarkan larangan memboikot. Menarik kan? Kenapa? Karena brand-brand itu melobi kongresnya agar dilarang dong orang ngeboikot, karena kan ini untuk kepentingan loh. Sebagaimana orang boleh tidak memboikot, juga orang boleh memboikot. Oh ya boleh, pribadi. Dan perdebatannya kan muncul di situ. Iya. Tapi kalau kemudian alat negara digunakan untuk, nggak ada tuh yang boleh ngeboikot. Itu udah mulai salah kaprah. Orang udah nggak lagi berdialektika. Orang akhirnya tinggal mengandalkan yang berkuasa. Oh siapa? Lo mayor. Ya udah gue bawa kolonel. Oh gue bawa jenderal. Oh gue bawa yang lebih tinggi lagi. Apa presiden? Ya apapun itu.
Ya, jadi network itu bukan power play. Karena pada saat lu menggunakan network sebagai power play, nggak kemana-mana. Nggak akan tahan lama. Ini kayak gini-gini juga sebenarnya kalau dibuat networking event ya, ya, yang kemarin juga kita sempat bahas juga pekan lalu teman-teman, lu cek deh. Masukin lagi di komentarin, tapi Iya. komentarnya yang kontekstual juga dong. Enggak, tapi gue jadi sukanya gini deh. Kalau kita bikin event, networking night atau apalah itu ya, event offline maupun online, ya teman-teman ya. Nah di situ tuh kita jadi tahu nih kemana arahnya, melangkahnya. Contoh misalnya buat pengusaha yang sekarang akhirnya harusnya gue bangun network sama siapa ya, jangan sampai gue salah kaprah ya. Gue takut, gue gengsi karena takut ntar begitu gue bilang bersuara ke sini, yang ada malah dia kan ada kekuasaan dan power gitu. Itu jadi harus tahu langkahnya ya kali ya. Kita mau memupuskan kekhawatiran itu, dan yang diperlukan dari sebuah network adalah perasaan aman. Bahwa lo aman bersama gue dan gue aman bersama lo. Itu bukan gue lebih berkuasa, hati-hati ngomong lo. Nggak akan terjadi network yang baik. Satu arah. Betul. Dan network yang baik itu punya dampak yang sepanjang hidup, men. Bahkan dampak menurut gue melampaui hidup lo. Oh, ya? Salah satu orang yang selalu gue simak kan namanya Nouman Ali Khan. Dia bukan dari keluarga religius, tapi lo tau nggak menariknya bagaimana kemudian dia mempelajari kembali agama. Gimana? Dia waktu itu dibesarkan di keluarga Muslim, tapi juga bukan yang sekuler lah kurang lebih. Nah, dalam keadaan dia masih muda waktu itu, dia ngelihat ada orang sholat di Tesco di parkiran. Ya. Dan itu membuat dia berpikir untuk kemudian kembali ke jalan Allah. Kok bisa dari situ contohnya? Itu inspirasi kan, Der? Oh, kok sampai-sampai ada yang orang Islam sekuat apa, dia serindu sama Allahnya, menjawab panggilannya, parkiran pun gue pakai buat menyembah gitu ya. Dan akhirnya itu keren. Membuat dia, Ustadz Nouman nggak pernah kenal orang itu siapa. Tapi ngebayang nggak apa yang didapat sama orang itu, bahkan tanpa orang itu sadar. Apa? Bahwa Ustadz Nouman yang sudah mengajarkan begitu banyak orang kembali ke jalan Allah, dan semua kebaikan-kebaikannya didapat dari Ustadz Nouman, dan semua kebaikan Ustadz Nouman didapat orang itu, betul nggak? Itu kan janji yang nyata. Jadi maksud gue itu network tuh. Network itu juga gimana lu menunjukkan kebaikan lo, itu network. Kebergunaan lo, keresponsifan lo. Ngerti gak? Ini kayak gini-gini kan ilmu ya. Terkait networking apa segala macamnya, jangan asal gara-gara bukan temen ngumpulin tanda, bukan ngumpulin kartu nama, bukan requesting friends di LinkedIn, bukan itu doang. Nah, sekarang gue mau nanya, menurut lo yang lebih efektif pertemanan yang baru atau pertemanan yang dorman? Aduh, susah lagi dijawabin ya. Susah lagi. Yang baru juga bisa aja kan? Bisa, tapi studi menunjukkan orang yang sudah pernah kenal sama lo, tapi lo nggak pernah sentuh, lo nggak pernah kelola, itu mempunyai daya jaring yang lebih besar daripada pertemanan baru. Oh ya? Tapi kan yang baru kan nantinya akan membuka peluang-peluang di ranah. Iya betul. Tapi kan ini kita nggak mengatakan yang baru penting atau nggak penting. Kita mengatakan antara yang baru dan yang dorman. Dorman tuh apa sih maksudnya? Lo udah kenal, tapi lama nggak bersentuhan aja. Gitu. Ini yang kedua, karena kenapa? Karena dia udah kenal lo, dia udah punya. Masih ingat kan? Kenal, trust, respect. Masih ingat kan? Iya kan? Kebalik. Kenal, respect, trust. Di ujung betul ya? Percaya. Nah, itu udah terjadi. Jadi pertanyaan gue begini. Gimana sih lo ngelola temen lo? Apa jangan-jangan lo selama ini cuman yang penting lu udah temen gue udah temen gue di situ. Berarti gini, coach. Orang yang tadinya pernah berteman, terus tiba-tiba sekarang sudah tidak berteman dan pindah ke teman yang baru. Kesimpulannya kan banyak faktor. Salah satunya adalah mungkin cuma transaksional semata. Bisa. Ya kan, karena untuk diamankan dari sisi bisnisnya, diamankan dari sektor ininya, usahanya dan seterusnya. Nah, bisa jadi mungkin tadinya tuh udah, ini orang perasaan nih kayaknya temenan sama dia udah lama nih, udah duluan kenal ya, udah support membersamainya. Tapi kok sekarang malah ditinggalin, sekarang pindah ke teman yang baru dikenal gara-gara mungkin hanya sebatas transaksi saja. Nah, itu taunya zong, udah ngikutin transaksional, taunya zong, capek banget ya. Banyak yang kayak gitu. Udah pindah terus mau balik lagi jilat udah sendiri. Ngeri banget. Dan lu mesti bedain, ada yang namanya weak bond, dan ini kita akan pelajari di kelas itu ya. Okay. Ada yang namanya strong bond. Itu gimana tuh? Weak bond tuh kayak
ribuan temen lo yang ada di LinkedIn lo tuh, yang ada di Instagram lo. Dia follow lo, ya. Dia tahu lo ngapain, dan kalau ketemu lo dia kan Derry, tapi lo nggak tahu siapa dia. Itu weak bond, dan lo bersapanya sesekali. Dan ini masih juga dipentingkan karena lo colek mereka seneng banget. Tapi lo juga mesti menjaga yang namanya strong bond. Strong bond ini orang yang secara berkala ketemu. Dan kalau ketemu itu ada kedalaman obrolan. Semakin dalam obrolannya. Nggak cuman, gimana? Keluarga sehat ya, Der? Aman? Yuk, oke. Lanjut ya, next week ya. Nggak gitu. Yang ada, Coach, gue butuh ini. Bro, gue punya problem ini. Jadi, menurut gue gini, 15-25 temen lo, strong bond lo, 15-25 strong bond lo, ya, itu akan menentukan 15-25 tahun lo ke depan kayak gimana. Oh, sampai segitunya. Gimana cara cari taunya tuh? Berarti kita gabung aja ntar di workshop kita tuh. Iya, karena kita akan bahas strategi membangun network. Tapi abis itu kita akan aplikasikan di dalam networking event yang tentunya kita akan undang orang-orang yang udah senior, ya. Kita bisa undang Pak Iyal. Kalau Pak Dirman udah gak terlalu sibuk, kita undang untuk bisa ngobrol, interaksi yang lebih dalam. Dan gue minta ya, jangan, kalau ngobrol sama orang-orang senior tuh jangan terlalu umum. Tahu umum kan? Pak, berkenankah Bapak jadi mentor saya? Gitu. Saya mau curi ilmu Bapak. Maksud gue gini. Ya, it's nice ya. Tapi spesifik aja. Pak Dir, teliti dulu orangnya. Pak, saya udah baca buku Bapak. Saya gak habis pikir kisah waktu Bapak diberhentikan oleh Pak Jokowi. Dan kemudian Bapak ditawari untuk jadi dubes, tapi Bapak memilih untuk kemudian jadi ketua PMI. Apa sih yang mendasari keputusan itu? Beda gak? Beda gak, bro? Itu lo udah melakukan due diligence lo. Lo udah ngeriset. Sama sebagaimana orang jadi Der, selfie. Terus habis itu Der, bantuin bisnis gue dong. Itu satu ya. Terus lo akan gini, bisnis gue sendiri aja gue masih mikirin, udah mumet suruh bantuin bisnis dia. Bandingkan dengan orang yang datang ke lo ngomong gini, Der, keputusan lo waktu itu untuk akhirnya membuka ruang bekerja sama dengan Dedi, itu basisnya apa sih? Beda kan? Wih, ya, emosional banget. Atau dulu, Der, waktu lo kemudian mempunyai beberapa pilihan setelah lo meninggalkan dunia entertainment yang gedubrakan, yang gonjeng-gonjeng itu, terus lo memikirkan kasih solusi, apa ada pemikiran-pemikiran lain? Ya gini, itu nunjukin lo tuh mikir gitu loh. Lo tuh nggak cuman aksesori ruangan. Tahu aksesori ruangan nggak? Ya. Nih, ini aja ada gunanya nih. Ini ada air ya, ada air bisa dipakai buat minum. Jangan jadi aksesori ruangan yang cuman. Gue boleh nggak cerita satu hal? Tapi gue. Siapa sih? Jadi ada. Apa sih? Enggak, di apaan? Lu mau udah nanggung-nanggung? Di mana kejadiannya? Di rumah Brawijaya? Enggak. Gue lagi terbang. Gue lagi naik pesawat ya ke satu tempat. Belum lama ini, baru kemarin. Terus gue mendengar ada satu bos besar, ya, karena kita duduknya nggak jauh, dan Pak Bos ini mengomentari semuanya, gitu. Jadi dia yang semuanya ini harusnya begini. Gue udah bilang mestinya ini gini. Emang kelihatan orangnya banyak berpikir dan suka bicara. Oh gitu. Ya. Okay. Di sampingnya itu ada RRMS. Maksudnya? Remah-remah Momogi senior. Tahu ya? Okay. Dia bukan remah-remah Momogi, tapi dia senior. Tapi masih tetap menggunakan bahasa-bahasa yang gak berguna gitu, tau gak ya? Setiap kali bosnya ngomong gini, tau gak? Ngomong gini. Jadi kayak bosnya tuh kayak Renat lagi monolog. Kalau monolog kan jelas, gak ada orang di depannya. Ini isinya di samping itu cuma Bapak, Ayah, aduh, iya Pak. Sorry ruangan ya. Gak ada pendapat, gak ada counter. Dan maksud gue gini, ya kan dia ingin terlihat menyetujui. Itu makanya RRMS, lo jadi aksesoris ruangan, tau gak? Iya. Gak ada fungsinya. Gak ada gunanya. Lo gak ada gunanya. Lo cuma pelengkap penderita, udah gitu. Nah, networking tuh bukan itu. Dan kebanyakan orang adalah networking itu adalah menjaga etiket. Bagaimana kalau ketemu orang harus ketawa walaupun joke dia gak lucu. Dan masih awkward.
aku sih nggak suka networking. Kenapa? Aku nggak suka palsu. Tuh kan ngaco. Jadi swingnya tuh yang satu, gue nggak mau yang nggak otentik, yang palsu gitu. Yang satu lagi, gue ngertinya networking tuh cuman ya basa-basi busuk gitu aja. Enggak. Ini bisa mengantar lo ke jannah ultimate-nya. Tapi membuat kehidupan lo jadi lebih bermakna, itu network. Susah juga ternyata ya. Masa orang banyak yang kejeblos ya, ngambil keputusan gabung sama ini, taunya ujung-ujungnya disangkanya terlibat dalam pencucian uang. Ngambil yang di sini, taunya bagaimana? Berarti harus butuh ilmu ya kayak begitu ya. Iya, dan ini ilmu yang kadang-kadang gini, kalau matematika kan jelas ya, ada di pelajaran nih. Iya. Tapi yang gue bingung, kenapa ngomong secara baik, menulis secara jelas, dan teknik berteman secara baik, itu kan networking. Gak pernah diajarin kita. Gak pernah sekolah kita ngajarin itu. Jadi kita sekarang tuh kaget, udah butak aja. Kaget-kagetan. Iya. Dan gue merasa ini sesuatu yang menurut gue harus dikasih solusi. Bener, kayak gue gak tahu coachernya sama juga nggak. Sebagai penutup ya, kalau teman-teman pengen tahu nanti nih networking ya workshopnya lah bisa dibilang. Event, workshop dan event. Lu tinggal daftar aja, klik ya di description di bawah ya teman-teman ya. Sebagai penutup gini, sama nggak ya kayak gue? Kayak gue nggak tahu lu juga kayak gitu nggak ya? Dulunya mungkin ada di pihak ini, tiba-tiba mungkin sadar, gue ngapain di situ, akhirnya gue pindah haluan. Anda kan juga seperti itu juga kan ya? Selalu. Tapi kan bukan berarti saat kita pindah haluan kita melakukan dengan cara yang paling buruk kan? Bukan. Gitu. Nah, tapi rata-rata pindah haluan tuh biasanya bisa menemukan jalan yang benarnya. Insya Allah, bukan sebaliknya. Mungkin sebaliknya, karena kan jalan menuju kesesatan. Padahal udah jelas-jelas tulisannya di atas gitu ya, sesat gitu. Masih dimasukin, itu yang problem lo. Coach kasih solusi.